Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, yusiku alla taqumas sa'atu. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum terjadi perkara-perkara ini. Yang pertama adalah hatta yuqbadul ilmu, di mana ilmu diangkat oleh Allah, dan sekarang sudah terjadi. Sudah jarang sekali orang yang meminati ilmu agama. Pondok pesantren sudah lagi jarang yang meminati. Manusia lebih mengutamakan untuk urusan ilmu dunia, ilmu usaha, ilmu bisnis daripada ilmu agama. Sudah jarang dan sedikit sekali orang yang mengutamakan pendidikan agama. Lebih banyak mengutamakan ilmu dunia, dan itu sudah terjadi saat ini, ikhwan. Yang kedua, watadharul fitanu. Sudah masyhur semerbak dan banyak terjadi fitnah-fitnah di dunia. Pertama adalah kemaksiatan sudah merajalela. Yang kedua, kemaksiatan sudah dilindungi, bahkan perzinahan di mana-mana. Manusia sudah mengabaikan hukum Allah. Bahkan manusia sudah tidak lagi memperdulikan halal dan haram. Itu sudah terjadi saat ini. Dan yang ketiga, wa yaksurul kadzibu. Kedustaan, pembohongan, penipuan sudah merajalela. Itu juga sudah terjadi saat ini. Subhanallah. Dan yang keempat adalah wa yataqarabaz zamanu. Yang namanya masa sudah begitu singkat, bagaikan kilat. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan seminggu, seminggu bagaikan sehari, sehari bagaikan 1 jam, 1 jam bagaikan sekejap mata. Dan itu juga sudah terjadi. Padahal hadis ini adalah sebelum terjadi Rasulullah lebih dulu memberitahukan kepada kita agar kita senantiasa ingat kepada Allah ada di mana dan mau kemana. Karena kematian adalah pasti. Dunia hanya sebuah cerita, akhirat yang nyata. Dan saat ini kebanyakan manusia menganggap akhirat itu sebuah cerita dan dunia dianggap nyata. Subhanallah wa bihamdihi. Dan Rasulullah pun mengatakan wataqarabal aswaq. Artinya yang biasanya zaman dulu kita mau ke pasar perlu kendaraan dan harus berjalan jauh, saat ini sudah masing-masing di tangan pasarnya. Mau apapun, pesan apapun, tinggal pencet di HP. Itu pun sudah terjadi saat ini. Bahkan Rasulullah pun mengatakan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan terjadi nanti pada umatku di mana mereka jauh dari para alim ulama, memfitnah para alim ulama, sudah tidak lagi meminati pengajian ilmu agama. Majelis taklim sudah tidak lagi diperdulikan. Pendidikan pondok pesantren diabaikan. Manusia lebih mengutamakan pendidikan formal dan dunia daripada pondok pesantren. Subhanallah wa bihamdihi. Kata Rasulullah, fayabtalihi billahu bisalasi balayatin. Dari itu Allah akan memberikan bilai, ujian, bahlah, musibah, 3 perkara. Awalaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Pertama, Allah akan menghilangkan keberkahan dari usaha mereka. Di mana mereka punya ini, punya itu, tapi tidak ada ketenangan dalam jiwa. Yang ada keresahan, was-was, kegelisahan, banyak masalah. Padahal apa yang dia ingin, dia mendapatkan apa yang diinginkan. Banyak harta tapi tidak membawa kebahagiaan, ketenangan. Namun yang ada adalah fitnah, keresahan, dan kegelisahan. Tidak ada keberkahan dalam usaha dan hidupnya. Saniyat yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalimah. Di tengah-tengah masyarakat akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Subhanallah wa bihamdi. Di mana naudzubillah summa naudzubillah akan terjadi pemimpin tidak lagi memperdulikan hukum Allah, tidak lagi memperdulikan haram dan neraka, halal dan haramnya, tidak lagi memperdulikan jalan neraka dan ke surga, tidak lagi memperdulikan tentang masalah hukum-hukum Allah. Naudzubillah. Dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Akan banyak manusia meninggal dunia tanpa membawa iman. Naudzubillah summa naudzubillah min su'il khotimah. Maka dari itu ikhwan, ayo Abi tekankan lillahi ta'ala untuk saat ini yang paling harus diutamakan dan dinomor satukan, diesensialkan adalah sholat, sholat, sholat. Karena as-sholatu rasul amal, sholat adalah rajanya amal.
Maka dari itu ikhwan, jangan pernah tinggalkan sholat, utamakan sholat. Kenapa? Sebab karena sholat adalah rajanya amal. Kalau kita tidak sholat, apapun amal kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menjaga sholat 5 waktu, insya Allah apapun amal kita akan diterima benarnya, akan diampura salahnya. Jaga sholat 5 waktu. Jagalah sholat walaupun kita masih jahat. Jagalah sholat walaupun kita masih bermaksiat. Jagalah sholat walaupun kita bukanlah hamba Allah yang cukup baik. Jagalah sholat, sebab sholat Allah akan bantu kita jadi lebih baik berbanding sebelumnya. Artinya, man soluhat sholatuhu soluhat hayatuhu, wa man fasadat sholatuhu fasadat hayatuhu. Barang siapa yang baik sholatnya, menjaga sholatnya, maka akan baik hidupnya dan akan dijaga hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau rusak hidupnya, kalau meninggalkan sholat, kalau buruk sholatnya, maka buruk pula hidupnya, buruk pula nasibnya. Naudzubillah summa naudzubillah min su'il khatimah. Sekali lagi jaga sholat 5 waktu, karena tarikus sholat mal'unun ila yaumil qiyamah. Orang yang meninggalkan sholat akan dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Tidak ada dosa yang paling terbesar dalam hidup ini kecuali dosa meninggalkan sholat. Dan tidak ada pahala yang paling terbesar dalam hidup ini kecuali pahala menjalankan sholat 5 waktu. Orang yang menjaga sholat 5 waktu satu tanda matinya husnul khatimah. Sallu ala Nabi Muhammad.